Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Muna? Ya, jadi saya nggak bosan-bosan bikin video buat kamu. Saya juga nggak pengen kamu lihat juga sih, nggak apa-apa sih. Cuman saya pengen berbagi aja. Ya, jadi saya pengen berbagi pengalaman saya dalam kuliah ini. Ya, jadi kebanyakan yang saya kerjakan itu, kebanyakan memang saya udah pengalaman di situ, gitu ya. Jadi apa yang akan saya bagikan hari ini? Jadi hari ini saya akan mengajar tentang responsi, ya, manajemen laboratorium, yaitu ketertelusuran dan validasi metode. Ya, jadi kalau kamu kemarin sudah lihat videonya atau sudah di resume sama beberapa teman kamu, ya, saya juga udah masukkan podcastnya. Ini adalah responsinya. Nah, saya ingin kalian lebih rileks ya, karena di rumah saya pun juga rileks pakai kaos. Ini saya masukin ke situ ya. Jadi kenapa? Karena responsi kali ini itu full hitungan dan kalian harus rileks. Kenapa harus rileks? Biar otakmu encer. Ya, jadi otakmu itu biar encer. Kalau nggak encer nanti saya yakin kamu nggak ngerti-ngerti nanti ya. Kalau nggak ngerti nanti yang disalin bukan siapa-siapa, yang disalin pasti saya. Ya, gitu. Oke. Nah, minta tinggiin dulu ya. Oke. Gitu ya. Jadi responsi ini nanti ada hitungannya. Jadi satu, ketertelusuran pengukuran dan juga validasi metode. Nah, kita beralih ke slide berikutnya, slide nomor 2 ya. Jadi untuk ketertelusuran kemarin Bapak sudah cerita ada dua macam ya. Satu ketertelusuran dokumen ya, dan satu lagi adalah ketertelusuran satuan. Artinya apa, satuan dari hasil analisismu itu tertelusur atau enggak. Ya, jadi namanya ketertelusuran metrologi, metalurgi atau meteorologi, ya seperti itu. Nah, untuk itu, jadi saya pingin Anda masing-masing orang punya passion beda dong. Tapi kan Anda sudah mendapatkan proximat, mendapatkan spektrum, mendapatkan gitu ya. Terus kemudian kromatografi juga sudah mendapatkan gitu ya. Jadi Anda masing-masing orang silahkan pilih jenis analisis yang pernah kamu dapetin. Jadi misalnya saya milih yang HPLC, boleh. Saya milih GC, boleh. Saya milih kadar air aja Pak ya, gampang, boleh. Boleh, nggak masalah, gitu ya. Tapi ingat ya, ketika kuliah dengan Pak Jaim itu kan pasti pasti begini. Kalau kamu lebih rajin, kalau kamu lebih lebih cari yang lebih complicated, berarti nanti ya kamu juga akan dapatkan lebih, gitu aja ya. Oke, itu ininya ya jangan dari saya seperti biasa ya gitu ya. Jadi misalnya Anda ingin ngambil jenis analisisnya adalah kadar abu misalnya. Masing-masing orang bisa beda ya. Masing-masing orang bisa beda. Nanti Anda tinggal masukin ininya. Nanti saya buatin ininya Saya buatin tempat ngumpulinnya ya. Ingat, tugas itu bukan buat saya tapi buat kalian ya. Oke. Tugas ini nggak lama ya, karena mungkin Anda harus kumpulin di minggu ke-12 ya. Jadi tugas minggu 10 dan ke-11 dikumpulinnya bareng di minggu ke-12 ya, dimana nanti saya kasih tahu itunya linknya, bisa di LMS, bisa juga kita ngumpulin di email ya. Nanti gampang lah, tinggal cari enaknya gimana. Kalau di LMS mungkin lebih memungkinkan ya. Oke, jadi Anda memilih satu jenis analisis, misalnya tadi kadar abu ya. Oke, kadar abu berarti alatnya apa ya. Anda list alatnya, berarti ada list daftar alat gitu ya. Terus kemudian Anda tentukan mana yang harus dikalibrasi atau tidak. Itu yang kedua. Ya. Terus kemudian jumlahnya berapa? Anda punya berapa jumlahnya? Ya, jadi misalnya asumsinya begini, satu hari itu kita ada 10 sampel ya. Di sini nggak ada, di PowerPoint nggak ada. Jadi kita asumsinya adalah satu hari kita 10 sampel, sehingga berapa alat yang dibutuhkan ya, dengan tambahan cadangan misalnya 2 biji gitu misalnya ya. Jadi misalnya kadar abu ya, alatnya berapa, jadi kadar abu itu apa aja, berarti ada macam-macam. Nah itu kamu tulis sama alatnya. Terus kemudian apakah alat ini semua dikalibrasi atau tidak ya. Jadi pesan saya adalah kalau misalnya Anda mau mengkalibrasi, itu butuh dikalibrasi atau tidak. Apakah dia alat untuk pengukuran volume, suhu,
ya, ataupun yang lainnya, atau cuman buat ya buat ngelarutin aja kok Pak, ya nggak berarti yang seperti itu tidak usah. Tidak semua alat itu wajib dikalibrasi, ya, tapi ada alat-alat penting yang dia harus dikalibrasi, ya. Terus kemudian tentukan di mana Anda mengkalibrasi. Pak, carinya di mana? Di internet banyak, tinggal cek, cari laboratorium kalibrasi. Misalnya Anda sekarang lagi tinggal di Medan, cari aja daerah Medan, nggak apa-apa. Itu kan artinya begini, ketika nanti Anda lulus, terus kemudian Anda nanti akan kembali ke mana? Kembali ke daerah, Anda udah tahu, oh iya dulu kan pernah bikin ya. Nah ini kan buat dokumen buat Anda, artinya Anda lah yang nanti akan apa namanya, yang beruntung, bukan saya, ya. Oke. Nah itu yang kamu kerjakan. Jumlahnya jadi satu nama alat, ya, nama alat, terus kemudian jumlahnya berapa, ya, dikalibrasi atau tidak, tempatnya di mana. Oke. Oke, terus kemudian kalau alatnya elektronik, misalnya kayak timbangan, ya, itu harus ada kalibrasi antara. Berarti kalau ada kalibrasi antara, berarti harus pakai yang namanya standar. Ya, misalnya kalau mengukur suhu, berarti harus punya apa namanya, kayak tanur itu dia ada mengukur, ada suhunya. Jadi kita harus pakai apa? Termokopel. Ya. Jadi beli termokopel. Termokopel juga harus dikalibrasi seperti itu, ya. Nah, Anda buat dari satu tabel saja. Ingat, ini buat Anda sendiri, ya. Jadi tugas ini tugas individu. Oke. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke, lanjut, ya. Lanjut ya dari yang pertama tadi. Oke, udah paham semuanya ya. Jadi itu tugas yang pertama. Yang kedua adalah ini adalah validasi metode pengujian kimia. Ya, yang akan kita bahas adalah linearitas, working range, presisi, akurasi, limit deteksi, dan limit kuantisasi. Ya, jadi itu yang akan kita bahas untuk kali ini, gitu ya. Jadi ada masih banyak lagi rashness segala macam, robustness segala macam. Oke, ya. Tapi yang paling penting adalah sekarang kamu stop dulu videonya di sini, ya. Terus kemudian kamu ingat-ingat lagi bagaimana cara menghitung, ya, perhitungan kimia. Nah, contohnya adalah satu proximat, terus kemudian spektrofotometri dan kromatografi. Itu kamu ingat-ingat dulu. Kalau perlu kamu catat dulu. Ya, ini buat kamu, bukan buat saya. Jadi kalau kadar air gimana, kadar abu gimana, terus kemudian kadar protein gimana, kadar karbohidrat gimana, kadar lemak gimana. Ya, itu kamu ingat-ingat dulu dan kalau penting dicatat sebelum kita masuk ke pembahasan ini, ya. Jadi saya kasih waktu kamu untuk mencatat. Oke, ya. Oke, udah selesai catatnya. Next, ya. Oke, ada linearitas, ada working range, ada presisi, akurasi, dan mendeteksi, dan limit kuantisasi, ya. Nah, ini ekspresi anak saya dulu umur 2 bulan atau 3 bulan gitu. Saya umur 2 bulan 3 bulan kayak gini. Artinya apa? Kita harus memikirkan semua, ya, dan itu harus dipikirin. Bukan kamu selewat-selewat aja, selewat yang terjadi apa nanti kamu nggak ngerti, ya. Jadi dipikirin bener-bener baru kemudian nanti Anda melangkah. Karena kalau misalnya Anda validasi terus kemudian nggak dipikirin di tengah-tengah nggak bener, ya bisa jadi nanti Anda akan banyak ruginya. Artinya apa? Rugi dalam hal waktu, rugi dalam hal tenaga, perusahaanmu juga rugi, ya, bosmu marah-marah juga bisa jadi, ya. Oke, kita harus pikirkan dulu. Oke, yang pertama adalah ini ada namanya linearitas, ya. Jadi linearitas ini untuk konsentrasi 1 sampai 15 ppm dan absorbansi. Tahu dong absorbansi, ya, berarti datanya pakai spektro, ya. Jadi nanti ada beberapa yang memang kita bisa ikut linearitas, ada yang enggak. Proxima tidak semuanya bisa datanya pakai semua parameter item yang ada di sini, enggak semuanya. Tapi ini yang saya contohkan adalah untuk yang spektro. Ya, ini adalah data hasil pengujian, ya, 1 sampai 15. Oke. Nah, sampai sini stop dulu, ya. Kamu kerjakan dulu regresinya. Regresinya seperti apa? Ya, kamu stop dulu, kerjakan regresinya, dapat ABX-nya berapa, A plus B
A plus BX, terus kemudian dapat R-nya berapa. Yang paling penting adalah R-nya. R itu untuk menentukan bahwa benar apa enggak sih kerjaanmu gitu. Oke. Oke, udah dikerjakan, udah dapat? Udah dapat? Ya. Dapat seperti ini? Ya, kamu dapat seperti ini? Atau dapat seperti ini? Atau dapat seperti ini? Ya. Di sini sengaja saya pilihkan 3. Jadi begini, eh, bagaimana sih kita menunjukkan ke orang bahwa data yang kita ambil itu bagus atau tidak? Artinya, oh ini datanya memang bagus sih, gitu ya. Oke. Nah ini kalau Anda lihat, ya, kalau Anda masukin semua datanya 15 akan jadi seperti ini. Ya, ini adalah datanya ada pencilan di yang nomor 11 dan nomor 12 ya. Jadi di 12 ppm dia ada pencilan ya, di mana ciri khas dari apa namanya dari pengujian spektrofotometer itu adalah dia tidak akan linear selamanya. Tidak mungkin dia akan linear selamanya. Artinya apa? Di konsentrasi tertentu, konsentrasi kamu tambah terus, tetapi absorbannya nggak akan bertambah. Ya, itu di pengujian kimia seperti itu. Ya, jadi apa namanya? Jadi tidak semua harus diambil datanya. Datanya dipilih, Pak. Ya. Emang boleh, Pak. Siapa ngelarang? Ya, asesornya nggak akan bertanya, Bapak kemarin ngambil berapa? Ribuan data Pak yang diambil ini. Ya, nggak masalah dia. Asal masih dalam satu series, artinya dalam satu pola pengerjaan. Ya, jadi makanya di sini kita tahu R kuadratnya adalah 0,9527, sedangkan yang di tabel yang kedua adalah 0,9999, dan yang ketiga adalah 0,9957. Artinya apa? Semakin tinggi R-nya akan semakin bagus. Ya, tapi kadang-kadang nggak sampai 1. Ya. Oke, jadi kalau nilai R-nya 1, R kuadratnya 1 sama 0 itu bedanya. Kalau 0 berarti tidak ada hubungan, kalau 1 itu berarti hubungannya erat. Ya, dari sini kita harus bisa mengambil mana yang namanya working range atau yang namanya daerah untuk bekerja. Nah, di sini pentingnya. Ya, di sini pentingnya kita jeli dalam memilih. Contohnya ini. Nih. 0,9527 ini kira-kira ya, kalau di sini kira-kira di mana sih dia kok bisa ya. Ini kalau kamu lihat adalah di 11 ppm 1,1123, di 12 ppm 1,1145. Nah, ini udah pasti yang ini nanti error datanya. Ya, sudah pasti ini datanya error sehingga data 12, 13, 14, 15 nggak diambil. Pak, kalau errornya di tengah gimana? Ya enggak lah, kalau di tengah berarti ngulang kamu. Boleh dihilangi kalau di ujung dan ujung bawah atau ujung atas. Itu yang paling penting. Boleh dihilangi ujung bawah atau ujung atas. Nah, makanya ini kita cek kalau semua segini, kalau kita ambil sampai 11, dapatnya 0,9999. Ya. Kalau kita ngambilnya 12 aja sudah turun jadi 0,9957. Berarti kita ambil berapa? 11 titik. Pak, nanti kalau di soal 7 titik, ya yang seadanya aja. Kita tahu berapa minimalnya, biasanya 7. Ya, 7 ulangan, 7 konsentrasi di kuliah, kamu lihat lagi ya. Oke, jadi di sini kita gunakan yang linearitas yang ini. Jadi 0,104 0,1004 X min 0,001. Artinya apa? Ini yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk menghitung si sampel. Paham ya? Jadi di sini kita ngitung yang namanya sampel. Berarti kita tentukan ya linearitasnya dapat yang ini, dapat yang slide yang ini ya 0,9999, dan juga satu lagi adalah working range-nya. Kita working range di mana? Antara 1 ppm sampai dengan 11 ppm. Gitu. Jadi dari 1 ppm sampai 11 ppm. Kenapa? Itu tadi udah alasannya ya. Oke, 1 sampai 11 ppm. Terus kemudian working range-nya udah ketemu sekian ya. Terus kemudian terus kemudian nah ini ada data presisi ya. Data presisi itu adalah kita ingin menunjukkan bahwa data itu berkumpul di mana sih?
apakah berkumpul di tempat tertentu ataukah dia menyebar, ya. Oke, jadi di sini saya terangkan dulu metodenya. Metode analisisnya adalah sampel. Jadi di sini ada berat sampel, ini ada kode sampel 1 sampai 7, terus kemudian ada berat sampel ini 0,054 0,0574 dan segala macam, ini gram. Ya, terus kemudian kita dapatkan absorbansinya. Ya, di sebelah kanannya ada absorbansinya. Nah, cara analisisnya gimana ya? Jadi ada sampel ya, terus kemudian diekstraksi dengan metanol 100 ml, terus kemudian dimasukkan abu takar 100 ml, terus kemudian dijaring 10 kali. Ya, terus kemudian diukur di spektrofotometer. Oke, jadi data akhirnya nanti dalam bentuk miligram per gram. Ayo, ngitungnya gimana? Ya, ngitungnya gimana? Sengaja nggak saya kasih tahu di sini ngitungnya. Ayo, kamu yang pinter atau kamu yang bisa ngajarin yang nggak bisa. Ngajarin yang bertanya. Ya, kenapa? Karena semakin kamu mengajarkan ilmu ke orang lain, nanti Allah akan tambah ilmunya. Ya, jangan diambil sendiri. Enggak, saya bagi semuanya ya. Oke. Jadi, pertama, masukin nilai regresinya, ketemu IABX, berarti kan ketemu nilai dari nilai A-nya, nilai konsentrasinya berapa. Terus kemudian dia dilarutkan dalam labu takar 100 ml, terus kemudian dijaring 10 kali, kemudian dibagi dengan bobot sampelnya sekian. Ketemu miligram per gram. Ya, dari sini data ini semuanya. Ya, nah dari data ini semuanya nanti kemudian Anda hitung. Ya, Anda hitung yang namanya rata-rata, standar deviasi, dan RSD. RSD adalah standar deviasi dibagi rata-rata kali 100%, itu adalah RSD. Terus kemudian Anda hitung juga RSD Horwitz-nya. Ya, 2 pangkat 1 min 0,5 log konsentrasi. Konsentrasinya berarti log konsentrasi ambil dari konsentrasi rata-rata. Minum dulu, guys. Oke, ya, sampai sini. Kalau mau ngopi boleh, mau minum coklat boleh, mau minum minuman jus boleh ya, biar encer otaknya. Oke, sampai sini udah ketemu. Nah, kalau dia di RSD pengujian lebih kecil daripada RSD Horwitz, berarti dia dikatakan datanya presisi. Kalau enggak, berarti dia enggak presisi. Oke, sampai situ paham ya? Paham ya? Oke, paham. Ya, nanti saya buatin kuisnya. Tenang aja ya, kuisnya ya rada lama lah. Enggak langsung ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Nah, silakan hubungi 0859 ya. Oke. Situ, oke. Nah, ini saya buatkan ininya ya. Apa namanya? Saya buatkan tabelnya, silakan Anda isi ya. Itu udah saya tulisan cheat. Cheat itu cara curangnya. Gunakan data linearitas terbaik untuk menghitung presisi. Tadi udah tak tunjukin mana datanya ya. Terus ini kita lanjut ke akurasi. Ya, jadi akurasi itu ada berbagai macam, ada yang pakai CRM, ada pakai standar adisi, sama satu lagi apa kemarin ya? Ada tiga. Nanti kamu lihat kuliahnya lagi, ya. Oke, tapi yang akan saya ajarkan di sini adalah yang paling mungkin itu adalah akurasi menggunakan penambahan standar adisi. Artinya apa? Ada sampel, misalnya kita nguji vitamin C. Ada sampel, terus kemudian kita tambahin si standar. Nanti hasil akhirnya berapa sih? Itu adalah prinsip dari standar adisi. Nah, kita mengerjakan mulai dari mana? Kita mulai dari yang namanya ini, apa namanya, akurasi. Dimulai dari yang namanya working range. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa working range-nya antara 1 sampai 11. Jadi nanti kalau Anda mengukur 12, ya nggak bisa. Apa mengukur absorbansinya lebih dari 11 ppm? Tidak bisa. Seperti kita tahu linearitasnya seperti itu. Ya, jadi tadi udah tahu alasannya kenapa kalian dia tidak akan lurus seterusnya, nggak akan linear seterusnya. Nah, berarti kita harus tentukan ya berapa yang akan kita titik atau konsentrasi berapa yang akan kita gunakan untuk perhitungan. Misalnya di sini saya menggunakan misalnya ada 3, 5, 8 misalnya. Bebas kita menentukan 4, 6, 10 juga bebas asal masih di working range dan tidak nyusahin. Ya, dan tidak nyusahin. Kenapa? Kalau nyusahin itu adalah misalnya kamu cari bilangannya pecahan itu susah kan? Ya,
3,5 itu susah. Dia kita ambil aja 3,58 misalnya. Misal ya. Nah, otomatis kita konsentrasi targetnya 3,58. Otomatis sampelmu harus di bawah 3, tapi nggak boleh kurang dari 1. Jadi ini 1, ini 3, jadi tengah-tengahnya. Berarti kita ambil misalnya konsentrasinya 2 ppm. Misalnya ya. Taunya 2 ppm dari mana? Dari ngukur dulu. Jadi sebelum kita sampelnya kita pakai, kita ukur dulu konsentrasinya berapa, kita hitung dulu teoritisnya berapa, baru kemudian kita ukur pakai yang namanya spektrofotometer. Ya, itu. Ya, jadi misalnya tadi 3 berapa tadi? 3,58. Berarti nggak boleh lebih dari 3. Harus kurang dari 3. Kita pakai 2. Nggak boleh kurang dari 1. Nggak boleh. Berarti kan tidak di working range ya. Jadi 3,58. Oke, saya ulangi. 3,58. Berarti kita tetapkan aja kira-kira di 2. Kita bisa nggak Pak bikin sampelnya itu konsentrasi 2 ppm? Bisa. Caranya gimana? Kamu pakai labu takar, terus kemudian dihitung dulu. Ya misalnya sampelmu udah pernah kamu ukur. Hasilnya misalnya 10,15, pengen dibikin 2 ya tinggal kamu nanti hitung dulu pakai Vinivana. Selesai ya. Oke, volume akhirnya berapa? Ya, seperti itu. Nah, ketika sudah 2 berarti nanti kita tambahkan kita tambahkan standar konsentrasi tertentu ya, sehingga nanti konsentrasi akhirnya ada 3,58. Oke, pegang dulu ya. Nah, ini ada diagram alirnya ya. Contohnya adalah di sini saya punya standar 100 ppm. Pak, kalau standarnya cuma 10 ppm bisa nggak? Nanti perhitungannya ribet ya. Mending konsentrasi tinggi sekalian, tetapi kamu harus tahu. Berarti kamu harus punya yang namanya pipet mikro. Ya, karena sedikit yang kita tambahkan. Kenapa sedikit? Karena volume yang kita pakai juga sedikit. Ya, jadi kita punya standar 100 ppm, volume 100 mili. Nggak masalah mau volumenya 50 mili, nggak masalah. Yang penting nanti pada saat ditambahkan itu ada semuanya. Artinya apa? Pada saat ditambahkan dia pas gitu loh. Tidak bikin lagi. Karena sekali nambah nanti kalau bikin lagi biasanya suka error. Gitu ya. Nah, di sini konsentrasi sampel tujuannya targetnya adalah 3 ppm, 5 ppm, dan 8 ppm dengan volume sampel 2 mili. Nah, berarti berapa banyak standar dengan konsentrasi 100 ppm yang ditambahkan? Ya, kita menghitung di sini. Ya, kita menghitung di sini tidak bisa menggunakan rumus Vinivana. Kenapa? Karena konsentrasi akhirnya itu adalah kita tetapin 3 ppm. Kita pakai yang namanya konsentrasi campuran atau molaritas campuran. Ya, jadi konsentrasi sampel target 3 ppm sama dengan 100 ppm dikali dengan X volumenya, X mili ditambah dengan tadi dari hasil perhitungan 2 ppm ya, 2 ppm dikali dengan 2 mili dibagi dengan X ppm tambah 2 mili. Rumus catatan ya. Jadi M campuran adalah mol ZA tambah mol ZB dibagi dengan volume ZA tambah volume ZB. Itu yang paling penting. Itu di Gimdas ada ya. Jadi 3 ppm sama dengan 100 kali X mili ditambah dengan 2 mili kali 2 ppm atau berapa yang kamu tambahkan tadi itu. Terus kemudian dibagi dengan yang namanya X mili plus 2 mili. Ya, sehingga nanti ketemu X milinya berapa. Ya, X milinya berapa? Nah, itu yang kamu tambahkan ke 2 mili. Oke, sampai sini paham? Ya, itu yang kamu tambahkan 2 mili. Nah, itu dilakukan 3 kali ulangan di masing-masing konsentrasi. 3 konsentrasi, 3 ulangan. Jadi ada 9 ulangan. Jadi sama mengukur sampel yang awalnya jadi 10. Ya, ini contohnya di sini. Ya, jadi konsentrasi sampelnya akan sama di sini ya. Kita tahunya apa? Dari pure sampel yang belum ditambahin standar itu adalah dapatnya 0,2345. Kamu harus hitung ya pakai regresi linear yang tadi yang depan. Terus ini ada volume sampelnya. Nah, ini ada volume analitnya. Nah, ini adalah targetnya di sini 3. Nah, di sini targetnya 3 sehingga kita tahu analitnya berapa. Atau kita teorinya nggak tahu
ya. Teorinya kita nggak tahu, tapi kita pakai volumenya sekian. Pak, kok bisa Pak 0,0558 pakai pipet mikro? Ya, pakai pipet mikro. Sehingga nanti ke sini ketemu berapa konsentrasinya. Oke, sampai sini paham? Ya, jadi kamu hitung ini dulu, bisa hitung ini. Nah, terus kemudian ini adalah hasil teori, ya. Ini adalah hasil teori sehingga apa? Perlu dibuktikan. Ini nanti hasil akhirnya sama nggak sih? Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang loh, guys. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita ukur pakai spektro, ya hasil teorinya 3. Nah, seberapa ini? Nanti dihitung lagi. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya berapa itu nanti hasilnya dalam miligram per hasilnya dalam ppm juga. Sama-sama ppm. Ini tidak ada hubungannya dengan kita berapa timbang sampelnya, enggak ada. Ya, jadi ini adalah untuk alat, ya. Jadi ini adalah untuk akurasi alat, ya. Nanti kalau akurasi personal beda lagi, hitungnya bersama. Ya. Nah, terus kemudian kita hitung recovery-nya. Recovery itu gimana? Misalnya Anda punya 3 ppm. Ternyata hasil analisisnya di sini itu hanya 2,9. Berarti 2,97 dibagi dengan 3 ppm kali 100. Keceplosan. Cari rumusnya sendiri ya. Ini ada persen recovery ya. Cari rumusnya sendiri. Dan harus semangat ya. Oke, jadi ini untuk yang akurasi. Sesimpel ini guys. Ya, sebenarnya sesimpel ini. Oke, silahkan Anda kerjakan dulu, ya. Silahkan Anda skip dulu videonya atau skip dulu podcastnya. Silahkan kerjakan. Ketemu berapa? Nah, dari hasil recovery ini untuk masing-masing ini nanti kita cari tahu range-nya berapa. Ya, misalnya recovery-nya ada 99%, 95%, segala macam. Terus kemudian Anda balikin lagi ke tabel yang ada di kuliah. Itu kalau ppm itu range-nya berapa? Misalnya ppm range-nya adalah 70 sampai 120, masuk nggak recovery-nya di sini? Gitu, ya. Oke. Terus kemudian di masing-masing masing-masing konsentrasi karena ada 3 ulangan, kamu hitung rata-rata standar deviasi RSD dan RSD hanya berapa. Itu masing-masing di situ di akurasi itu tadi masing-masing konsentrasi itu dia bisa bisa masuk dalam presisi enggak dan antar masing-masing konsentrasi ya. Kalau enggak berarti nanti harus ada diulang ya. Oke ya, seperti itu ya. Oke, hitung dulu ya. Jadi hitungannya banyak nih, enggak cuma di sini doang. Nah itu hasilmu udah bener tuh. Nah itu udah bener tuh, udah bener ya. Ya, oke. Terus kemudian berikutnya adalah kita akan menghitung namanya batas deteksi. Ya, ada 3 cara yang paling lazim. Yang pertama adalah signal to noise ratio. Signal to noise ratio ini khusus untuk yang menggunakan alat kromatografi, cairan kinerja tinggi atau kita pakai gas kromatografi. Nanti di sana sudah ada tulisannya. Jadi kita hitung signal to noise ratio-nya berapa. Sudah ada di softwarenya, tinggal kita lihat aja. Oh, ternyata gede, ternyata kecil. Ya, nanti dari situ signal to noise ratio-nya itu kalau 3,3 nilainya itu adalah batas deteksi atau limit deteksi. Kalau 10 kali S per N itu adalah batas kuantitasi. Ya, jadi seperti itu. Jadi misalnya begini, Anda nginjek konsentrasi 50 ppm, dapat S per N-nya adalah 1000 misalnya. 50 ppm dapat S per N-nya 1000. Berarti satunya berarti berapa? 0,05. Gimana sih? Tadi Anda punya Anda gini aja, paling gampang. Anda punya 1000 ppm. Begitu diinjak ke kromatografi, ke HPLC, dapat S per N-nya 1000. Ya, berarti limit deteksinya berapa? Ya, limit deteksinya adalah 3,3 ppm. Limit kuantifikasinya adalah berapa? 10 ppm. Tadi 1000 ppm, 1000 S per N-nya 1000. Ya, berarti 1 ppm adalah 1 S per N. Jadi 3,3 S per M
itu adalah batas deteksinya adalah 3,3 ppm dan 10 ppm untuk batas kuantifikasi. Itu yang signal to noise ratio, khas banget itu ya. Terus kemudian kita juga bisa menghitung batas deteksi dan batas kuantifikasi pakai standar deviasi dari pengujian regresi linear. Jadi baik spektro ataupun kromatografi yang kuantitatif itu kita hitung 7 ulangan ya, 7 ulangan, terus kemudian 7 ulangan dan 7 konsentrasi 3 ulangan ya, 7 konsentrasi dan 3 ulangan ya. Nanti kemudian nilai A dan B-nya itu terus kemudian diolah datanya sehingga nanti akan ketemu standar deviasi dari pengujian regresi linear. Itu seperti itu. Terus kemudian ada standar deviasi dari belangko contoh. Kemarin ada belangko sampel, belangko contoh, atau belangko sampel, belangko contoh. Ya, ada belangko bereaksi. Ya, ada belangko sampel dan belangko bereaksi. Ya, belangko sampel adalah sampel yang tidak ada yang namanya senyawanya. Jadi misalnya vitamin C, ya Anda membuat minuman isotonik. Nah, itu yang ada pengukur vitamin C. Berarti pada saat Anda membuat minuman isotonik itu tidak ada vitamin C-nya, tetapi yang lain-lainnya banyak, Na segala macam ada. Ya, itu adalah belangko sampel. Kalau belangko contoh, belangko bereaksi itu berarti cuma bereaksinya aja, sampelnya nggak ada. Artinya apa? Di situ tidak ada metrik sampelnya. Bisa jadi metrik sampel itu mengganggu pengukuran. Ya, itu adalah ini ya. Kita pakai belangko sampel atau belangko contoh. Ya, misalnya kita punya vitamin D pada minyak sawit. Berarti minyak sawit yang belum ditambahin vitamin D-nya. Itu gampang. Tapi kalau misalnya kita ingin sesuatu senyawa dari sampel tertentu, belum tentu bisa. Kenapa? Karena kita nggak bisa buat metriknya sama persis dengan situ. Ya, makanya yang di sebelah kiri ini nanti Anda hitung konsentrasinya berapa. Nah, nanti ada namanya standar deviasi. Standar deviasi dari apa? Dari konsentrasi ini. Standar deviasinya berapa? 3 kali standar deviasi adalah batas deteksi dan 10 kali standar deviasi adalah batas kuantifikasi. Ya. Oke, ya, ada yang mau ditanyain? Silahkan hubungin saya. Nanti akan saya kasih tugas pada waktunya. Ya, jadi ini adalah pemanasan bagi Anda untuk apa? Untuk materi ini. Materi ini penting buat perhitungan. Ya, semuanya juga penting. Tapi materi ini juga penting untuk perhitungan. Seandainya nanti Anda disuruh validasi. Ya, dan item validasinya macam-macam ya, nggak cuma ini aja. Ya, tapi ini adalah paket dasar. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.